Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 Agustus 2021. Bolehkah bercerai? Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 13 dan Injil Matius 19 ayat 3 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, menurut data terkini per Agustus 2021, data perceraian di Indonesia sangat meninggi, sangat tinggi sekali dibandingkan tahun lalu, yaitu meningkat 25%, saudara-saudara. Apalagi di masa pandemi ini. Sayang, data perceraian orang-orang Kristen tak terfokus. Namun tak sedikit juga terjadi perceraian pada perkawinan-perkawinan Kristen. Perceraian menjadi tren di saat-saat ini, saudara. Baik dari kalangan masyarakat biasa, selebriti maupun pejabat-pejabat, juga di kalangan anak-anak Tuhan. Ada apa ini? Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh sahabat saya dan menceritakan bahwa dia sudah tak tahan dengan istrinya yang cerewet, banyak mulut, selalu membanding-bandingkan dengan suami, temannya dan lain-lain sebagainya. Sedangkan saudara, sang istri yang mendatangi saya dan bercerita dengan berbeda sekali. Dia mengeluh kalau suaminya itu sangat otoriter, ego, kasar, sering menuntut, marah. Keduanya menyatakan sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam perkawinan mereka yang sudah berada di depan tanduk perceraian, saudara. Padahal saudara, perkawinan mereka sudah berjalan 8 tahun. Ada juga seorang ibu mengeluh kepada saya di mana dirinya selalu disalahkan oleh suaminya. Suaminya menuntut kejujuran dan semuanya sudah dibukakan. Tak ada yang tertutup. Tapi suami masih saja menekan. Sedangkan suaminya sendiri tak mau terbuka, saudara. Selalu menutup kesalahannya dengan selalu menuntut kepada istrinya. Dan sang istri tak tahan lagi dan ingin bercerai. Apakah karena hal-hal seperti ini, hal-hal sepele ini, maka harus bercerai? Bagaimana janji setiap perkawinan dahulu? Janji kemesraan di kala pacaran. Mengapa? Mengapa harus ada perceraian? Berbagai alasan banyak dikemukakan karena ekonomi lah, ada pihak ketiga, ketidakcocokan lagi dan lain-lain sebagainya. Apakah di dalam gereja mengizinkan perceraian? Pertanyaan yang sama disampaikan oleh orang Farisi di dalam Injil hari ini, saudara, kepada Yesus yang untuk mencobainya. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Di luar dugaan, Yesus menjawab kepada mereka dengan keras, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian." Demikian pula saudara-saudara dengan umat saat ini, anak-anak Tuhan. Karena ketegaran hati, kedegilan hati mereka yang telah mempunyai niat untuk bercerai, maka melegalkan perceraian itu. Dan ada pula saudara-saudara, karena kedegilan hati mereka tidak bercerai, namun mereka lakukan poligami, kumpul kebo, nikah secara diam-diam. Walau gereja dengan tegas melarangnya, saudara. Sesungguhnya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, lembaga perkawinan merupakan suatu anugerah dari Allah dan Allah sendiri yang merencanakan sejak semula manusia diciptakan. Di mana dua insan yang berlawanan jenis diciptakan untuk dipersatukan di dalam lembaga perkawinan untuk menjadi suami istri. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Pertanyaannya saudara, kenapa ada perceraian?
Alasan yang diungkapkan di atas merupakan suatu alasan klise yang tak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat menjadikan atau menyebabkan jadi dasar perceraian. Kalau demikian, di mana letak kesalahannya? Kesalahannya adalah terletak pada komunikasi antara pasangan yang kurang baik, saudara. Tak ada keterbukaan, sama-sama egois ingin mempertahankan argumen masing-masing. Atau mungkin tak ada sama sekali komunikasi sehingga terjadi percekcokan dan berujung perceraian. Dalam masa pandemi COVID ini, saudara, banyak sekali terjadi percekcokan antara suami istri. Ini semua imbas dari berdiam di rumah saja, yang mana membuat kebosanan satu sama lain. Sehari-harinya bertemu tatap muka satu dengan yang lain. Belum lagi sang istri yang berkomentar terus menerus sepanjang hari. 15.000 kata dikeluarkan dari mulut sang istri, membuat sang suami menjadi pusing, saudara. Belang si suami ketahuan oleh istri yang sering kontak dengan teman wanitanya. Belum lagi saudara-saudara, karena tak ada pekerjaan di PHK, imbasnya pendapatan berkurang. Sedangkan kebutuhan semakin meningkat di masa pandemi ini. Alasan inilah saudara, munculnya keributan, pertengkaran hebat dan menjurus perceraian. Bagaimana solusinya, saudara, agar tidak terjadi percekcokan dan menjurus perceraian? Yang pertama, saudara, manfaatkan masa pandemi berdiam di rumah saja ini untuk menjalin komunikasi yang baik antar pasangan dan seisi rumah. Komunikasi yang baik adalah di mana sang suami mau menjadi pendengar yang baik di saat istri berbicara. Jangan memotong pembicaraan istri. Jangan mencerca, menghakimi atau menyudutkan istri. Istri perlu perhatian dan didengar, saudara. Sedangkan seorang istri harus berusaha patuh dan menghormati apa yang disampaikan oleh suami. Dalam komunikasi, saudara-saudara, tak ada yang ditutup-tutupi atau rahasia dan harus terbuka tanpa tertekan. Kedua, saudara-saudara, masing-masing pasangan harus memahami dan mengerti akan perannya masing-masing dengan tanpa melempar tanggung jawab. Dan ketiga, perlu adanya mesbah keluarga. Pasangan harus bersatu di dalam doa. Suami sebagai imam dalam keluarga harus mampu membawa istri dan anak kepada Tuhan. Yang keempat, ambil kesempatan untuk retret keluarga saat berdiam di rumah. Jika semuanya ini dilakukan, saudara-saudara, maka pertengkaran yang ada dalam hidup perkawinan tak akan menjadi besar dan meruncing. Nah, bagaimana kehidupan perkawinan kita saat ini, saudara? Sudah lemahkah? Sudah asamkah? Tidak manis lagi? Apakah masing-masing pasangan telah berperan sesuai dengan perannya? Ada tanggung jawab. Apakah suami telah berperan sebagai imam di dalam keluarga? Bagaimana komunikasi antar pasangan saat ini? Atau mungkin sedang bermasalah, tidak ada kecocokan lagi, bahkan di ujung untuk perceraian. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau datang kembali kepada Yesus Tuhan kita sambil berpegangan tangan, minta padanya anggur manis yang telah diberikannya kepada kita pada saat perkawinan kita. Saat kita diberkati di dalam gereja, biar mengisi kekurangan di dalam bejana perkawinan kita. Dengan demikian biar dalam perkawinan kita dipulihkan, disegarkan menjadi manis kembali dan menjadi harmonis sedia kala. Jangan lupa saudara, perbaiki komunikasi, bertanggung jawab atas peran masing-masing, bangun mesbah keluarga, kurangi menggunakan HP saat di rumah. Saya saat ini, hari ini berdoa untuk
kita semua. Semoga hidup perkawinan kita selalu di dalam pernyataan Yesus Tuhan. Dan yang merayakan ulang tahun perkawinannya hari ini, saya ucapkan selamat. Semoga Dia, Yesus Tuhan kita, selalu mencurahkan anggur manis di dalam kehidupan perkawinan kita, sehingga kita tak akan kekurangan lagi. Damai sejahtera dan kasih yang besar dari Yesus Tuhan kita yang bersatu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.